Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan pelatihan kita. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara nanti pada pagi hari ini, dari pagi hingga siang ini. Yang pertama ialah pembukaan, nanti kita akan dibuka dan akan mendapatkan wejangan langsung dari Bapak Imam Mahali selaku Wakil Dekan 3. Kemudian nanti dilanjutkan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus. Kemudian nanti dilanjutkan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ali Lutfi. Kemudian nanti setelah gugur kita ada materi dari saya sendiri dan kemudian dari Mas Iqbal, dan terakhir nanti kita akan analisis bersama artikel-artikel yang sudah teman-teman kirim, yang targetnya di hari kedua besok materi atau artikel-artikel tersebut akan teman-teman perbaiki dan sekaligus submit hasil dari pemahaman-pemahaman materi terkait penulisan artikel yang sudah didapatkan pada hari ini. Mungkin langsung saja untuk tidak melama-lama kegiatan kita ini, kita buka kegiatan Al-Fatihah. Oke, lanjut ke kegiatan acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Mahali. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dekan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni, MPD, kepada panitia, tim lapangan, Mas Ali Murfi, Syafi'i, Muhammad Iqbal, dan yang lainnya, tim di situ ada Aziz juga kelihatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kita kali ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan kita, yaitu sebenarnya kegiatan ini bernama Student Research Skill ya, Student Research Skill. Oke, selawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, dari sekalian, saudara sekalian yang berbahagia. Mengapa kegiatan ini saya rancang di Fakultas Tarbiyah, dan saya kira ini adalah program satu-satunya di semua fakultas ya, di Tarbiyah, di UIN ya. Di UIN ini fakultas yang menyediakan kegiatan ini hanya Fakultas Tarbiyah ya. Bahkan di PTKI di kelas mahasiswa seperti ini yang secara intensif itu hanya di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apa terjadi yang ingin saya lakukan adalah pertama, publikasi ilmiah sekarang menjadi sebuah kebutuhan ya. Publikasi ilmiah adalah sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh para akademisi ya. Tidak harus dosen. Anda adalah mahasiswa magister mungkin, atau Anda mengambil program studi di program sarjana. Itu artinya Anda adalah seorang ilmuwan, seorang intelektual ya. Seorang ilmuwan dan intelektual harus memiliki publikasi dan harus mampu mempublikasikannya. Oleh karena itu, saya meluncurkan satu program yang namanya Student Research Skill ya, kemampuan untuk menulis karya ilmiah yang tepat, yang bagus, yang baik, yang kemudian bisa dipublikasikan, dinikmati dan dibaca, direferensi oleh banyak orang di dunia. Itu adalah sebuah keharusan bagi seorang mahasiswa, seorang akademisi. Maka kegiatan ini kita sebut dengan student ya, tidak harus dosen, tapi mahasiswa Anda juga harus itu. Maka programnya namanya Student Research Skill sebenarnya, kemampuan keahlian publikasi research ya, Student Research Skill. Jadi keahlian meneliti, keahlian menulis, kemudian keahlian mempublikasikan, bahkan sebagian dari Anda
keahlian untuk mengelola ya, mengelola publikasi ilmiah juga penting sekali dikuasai dilakukan. Oleh karena itu kita adakan program namanya Student Research Skill. Nah, Student Research Skill ini kemudian saya kemas ya, kita kemas dalam bentuk beasiswa, scholarship ya, beasiswa. Namanya saya publish namanya beasiswa publikasi ilmiah mahasiswa. Yaitu apa? Ya, dengan syarat ketentuan yang sudah kita lihat, kita nikmati, kita tentukan. Di situ adalah mahasiswa bisa menulis, kemudian dibimbing oleh ahlinya, pengelola jurnal, bahkan sebagian dari Anda adalah pengelola jurnal, Anda juga harus mampu di samping menulis juga harus mengelola. Oleh karena itu kegiatan ini kita lakukan. Kemudian tersisnya apa? Saya tidak memang tidak secara kolosal ya, massal, kemudian semuanya harus ngikut, tidak. Kita harus pilih saja yang siap, benar-benar siap, karena banyak yang tidak siap. Hanya daftar saja, ngapain daftar saja. Kita panggil yang memang dia memenuhi persyaratan minimal yang telah kita tentukan. Syarat minimal adalah dia menyetorkan atau mengirimkan tulisan ya, rancangan tulisan atau rancangan karya ilmiah yang akan dipublikasikan seperti apa. Kita lihat, kemudian dicek dulu Turnitin-nya, dicek tingkat plagiasinya, similarity-nya, kemiripannya dengan yang lain. Kemudian kita publish, kita sosialisasikan, kita umumkan siapa saja yang bisa bergabung. Nah, oleh karena itu yang tergabung di sini adalah pilihan dari banyak yang pendaftar ya. Daftar ada cuma hanya daftar mengirimkan makalah 2 atau 3 halaman yang enggak kepake ya. Karena ini publikasi ilmiah, bukan menulis opini, tapi adalah menulis hasil riset, kemudian kita rancangannya dipublikasikan. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat bagi semua di pitch pertama ini, di tahap pertama atau di angkatan pertama ya. Nanti kita ada sekitar saya rancang sekitar 10 atau ya kurang lebih 10 ya, 10 angkatan. 10 angkatan pitch 1, pitch 2, pitch 3 seterusnya sampai nanti akhir tahun. Itu saya ucapkan selamat menikmati, selamat mengikuti, selamat belajar. Waktunya adalah waktunya untuk belajar, jangan putus asa, jangan menyerah, terus semangat. Nah, target yang ingin saya capai adalah minimal pada tahun ini mahasiswa kita, minimal pada tahun ini mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bisa saya punya data 100 publikasi ilmiah. Mahasiswa kecil sekali itu. Mahasiswa kita itu ribuan ya. Saya menargetkan 100 saja enggak apa-apa. 100 minimal 100 mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah memiliki publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Saya tidak menentukan jurnalnya Sinta berapa atau terindeks di mana, tetapi 100 saja. Anda sudah 100 saja saya sudah bagus lah. Saya kira itu tidak mengada-ngada. Saya kira itu juga tidak sulit ya. Nah, maka target dari pelatihan ini, kegiatan ini adalah Anda bisa terpublikasi. Keuntungannya tidak cuma hanya untuk institusi Anda sendiri ya. Nah, Anda harus punya publikasi. Ini beruntung Anda bisa dibimbing seperti ini, nanti diarahkan publikasinya mana. Jurnal kita ada, nanti diarahkan di publikasi mana. Jadi kalau belum terpublikasi ya belum berhasil ya. Publikasi harus publish. Kemudian kita juga sudah banyak jurnal ya, banyak jurnal yang nanti bisa Anda belajar di sana, dipublikasikan di situ. Karena tidak semuanya orang mahasiswa kita ini membekali juga. Nanti kalau adik-adik sudah lulus itu nanti kompetisi di perguruan tinggi lain, Anda mau lamar jadi dosen, ingin menjadi ilmuwan di mana, itu reputasi akan dilihat. Google Scholar-nya sudah berapa tulisan yang ada di sana, terindeks di sana berapa, kemudian yang dikutip berapa. Ini penting sekali ya. Dan ini adalah mengantarkan adik-adik semua untuk bisa berkarir lebih baik, kemudian memiliki reputasi ilmiah, kemudian bisa dipercaya publik, dan kemudian keberadaan Anda atau reputasi itu memang benar-benar diakui. Jangan sampai Anda lulus dari UIN Sunan Kalijaga, apalagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Anda tidak punya publikasi, tidak punya reputasi, itu kan mengenaskan ya, harus punya publikasi. Contoh yang sering saya sampaikan, dicontohkan di forum ini, di ruang ini, yaitu Cucu Cahyana ini. Kelihatannya ada Cucu Cahyana ini. Cucu Cahyana ini kurang apa, dia bahasa Inggrisnya bagus ya.
kemudian juga pernah di Thailand, di Bangkok ya, di Malaysia. Tapi coba lihat di internet, lihat di Google Scholar, dia nggak punya tulisan. Tapi bisa ceramah. Ceramah itu nggak penting untuk di akademisi. Ceramah saya sehari bisa 3-4 kali ceramah. Cucu Cahaya ini ceramah aja kerjaannya, nggak punya reputasi tulisan. Jadi Anda kalau kompetisi dimanapun tidak akan bisa. Cucu Cahaya ini menguasai banyak bahasa Sunda, ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa sedikit, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus kan, PBA kan. Tetapi Anda nggak bisa berkompetisi karena nggak punya tulisan. Pernah janji 4 tahun yang lalu sama saya, Cucu Cahyana ini menulis, saya akan nulis di jurnal, Pak. Ya, itu hanya janji ya, janji gombal aja. Maka dia akan termasuk orang yang telat menikah karena banyak gombalnya itu. Oke, saya kira itu ya, ada Cucu Cahyana di situ, Mas Cucu Cahyana. Kamu di mana, Cuk? Sekarang posisi? Masih di Ciamis, Pak. Di mana? Di rumah di Ciamis. Di Ciamis kan, bisa ikuti sini. Dan targetmu adalah publikasi ilmiah. Saya udah baca itu artikelmu yang dikirim itu, lihat itu. Yang dikirim ke ini, kegiatan ini kan nggak lengkap tuh. Ada yang kamu kosongin, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, itu ya seperti kamu waktu dulu menulis skripsi yang nggak jadi-jadi itu kan. Ya itu kira-kira begitu, ini Cucu Cahyana. Jadi Anda publikasi. Saya tanya coba, Cucu punya publikasi berapa? Belum terpublikasi. Belum punya. Kamu S2 belum punya publikasi kan? Berapa tahun? Itu minimal harus ada publikasi. Di sini wah banyak yang nggak kelihatan wajahnya ya. Ini yang Ifah Khairitul. Halo. Mana? Halo. Masih mute. Iya Bapak. Nah, kamu posisi di mana? Sekarang di Ponorogo, Bapak. Oh, aslinya mana? Aslinya Jambi. Asli Jambi tapi di Ponorogo. Oke, good. Ya. Kamu udah punya S1-nya mana? S1-nya IAIN Ponorogo. Sudah punya publikasi belum? Belum kan? Nah, Jogja aja banyak yang belum punya, apalagi perguruan tinggi atau sekolah tinggi lain itu biasanya tertulari dari kita. Kita punya program-program begini, mudah-mudahan 100 mahasiswa kita, minimal 100 mahasiswa kita mempunyai publikasi ilmiah, dan Anda adalah bagian dari 100 itu. Ya, 100 itu, dan sadana untuk situ. Dan banyak kalau Anda bisa publikasi nanti di jurnal, tidak harus jurnal yang bersinta 1 atau sinta 2, ya pokoknya bisa terpublikasi. Itu menambah kepercayaan diri Anda. Ingat, Anda harus percaya diri, Anda adalah bagian dari mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, universitas terbaik di PTKI ya, universitas tertua terbaik di PTKI yang sangat kreatif dan inovatif. Akreditasinya tidak cuma A nasional tapi juga internasional. Maka jangan malukan fakultas dan institusi Anda tidak punya publikasi ya. Anda harus punya publikasi, semangat, dan Anda bisa berkompetisi nanti. Saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Saya nanti memantunya ya, tanya sama Safi atau Iqbal gimana ya perkembangannya. Yang hadir di situ ada ya? Yang hadir banyak ya? Berapa yang hadir ini? Yang hadir di ruangan ini, di ruangan kampus? Halo. Berapa, Bal? Ada 6 orang, Pak. Ada 6 orang. Oke, ada 6 orang hadir. Oke, berarti banyak pesertanya, nggak apa-apa ya gitu. Dan kalau saya turutin terus banyak yang ikut ya, Tapi saya nggak mau cuma hanya ikut-ikutan, dia tidak mau berkeringat. Ikut harus berkeringat, punya artikel, punya tulisan, nanti kita arahkan dan supaya maksimal. Oke, saya kira itu ya. Tadi ada siapa? Oh ya, lihat itu tadi ada Fitri juga ya. Mana Fitri? Yang sering ke ruangan saya kan Fitri. Keluar ya. Oke, good. Terima kasih teman-teman semua. Selamat atas pitch pertama ini. Ikuti yang serius ya. Kemudian sharingkan dengan teman-teman yang lain. Kemudian nanti outputnya Anda harus bisa publikasi. Sasaran publikasinya di mana Anda segera tentukan.
Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti pelatihan publikasi ilmiah ini atau beasiswa ya, beasiswa publikasi ilmiah ini atau training student research skill ya, training student research skill yaitu kemampuan untuk research skill ya, menulis hasil riset penelitian. Terima kasih. Mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Imam Mahali selaku pembuka, selaku wakil dekan juga, dan yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Oke, mungkin sambil menunggu materi pertama kita akan diisi oleh Bapak Agus Wibowo. Beliau merupakan salah satu editorial board atau reviewer di jurnal pendidikan Islam. Sambil menunggu beliau masuk, mungkin saya akhiri dulu kegiatan pembukaan kita ini. Nanti sambil teman-teman bisa menyiapkan, mungkin bagi yang di rumah masing-masing bisa membuat kopinya masing-masing. Bagi yang di sini mungkin nanti bisa beli kopi sedikit. Nanti insya Allah akan ada sedikit snack. Oke, mungkin saya akhiri dulu untuk pembukaan kita kali ini. Apabila saya sebagai pembawa acara pembukaan banyak yang salah, saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.